acara obrolan anak sipil. Hari ini ada yang spesial nih. Iya, beda banget ya hari ini. Kali ini Aku lihat masker gitu ya. terus gue nggak lihat dari layar lagi sekarang. Live nih kali ini, asik banget ya. Kita di mana sih? Jadi kan lagi ada di Wika Satrian loh. Apa tuh? Boleh kasih tahu dikit nggak? Wika Satrian tuh apa sih? Ya, kasih tau dikit dulu aja ya. Jadi overall tuh kayak tempat pelatihan leadership kayak gitu deh. Nanti bakal dibikin lagi sama narasumber kita hari ini. Narasumber kita kayaknya spesial banget nih hari ini. Boleh kenalin dikit nggak tentang CV-nya? Jadi narasumber kita kali ini adalah Bapak Tony Warsono. Beliau merupakan lulusan Teknik Sipil Unpar angkatan 75. Lalu mengambil magister manajemen di Sekolah Tinggi PPM pada tahun 87. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Director of Finance di Wika, Presiden Komisaris di Wika, dan juga Director of Human Capital and Development di Wika loh. Keren-keren apa lagi tuh, Yong? CV-nya panjang banget ya. Lama banget nih kayaknya. Langsung aja kalau gitu kita sambut Pak Tony Warsono. Selamat sore, Pak. Sore, Selamat sore. Sehat-sehat, Pak? Yang Erin. Hai Pak, gimana kabar? Baik Pak. Baik. Puji Tuhan. Salam sehat teman-teman sekalian. Makasih Bapak udah nyempetin buat interview sama kami. Makasih. Tanpa panjang-panjang langsung kita interview aja ya, Bapak satu Boleh, ini. boleh. Oke. Mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Nah, pertanyaan pertama, langsung aja nih. Kan keren banget nih di Wika dulu. Bapak kan sempat di Wika ya Pak. Terus di BUMN nih Wika. Ada gimana sih Pak bisa ceritanya bisa keterima di BUMN khususnya di Wika? Boleh diceritain mungkin? Ya, ceritanya panjang sekali itu tahun 81 ketika saya mengikuti program pre-MBA di PPM Wijawiyata. Kemudian kami untuk mendapatkan sponsor itu ditawarkan kepada perusahaan mana yang memsponsori. Ketika itu ada 2 perusahaan, satu swasta, satu Wika. Nah, karena Wika memerlukan karyawan untuk ditempatkan di industri beton pada waktu itu, jadi saya diterima dan saya memilih Wika karena kesesuaian dengan latar belakang sipil, tukang insinyur gitu. Akhirnya masuk di Wika dan selama pendidikan di program Wijawiyata itu 10 bulan saya disponsori oleh Wika. Terus ikatan dinas kan. Nah, setelah ikatan dinas saya melanjutkan MBA saya di PPM. Jadi dari tahun 82 masuk sampai sekarang. Keren banget sih. Iya. Setianya. Belum bosan. Wah, Jangan itu bosan dia. Pak, jangan bosan. Kalau buat fresh graduate atau lulusan-lulusan sekarang nih Pak, apa sih Pak kira-kira tips and triknya bisa masuk perusahaan sekelas Wika yang terbilang gajah gitu Pak, BUMN lagi gitu. Pertama, ketika saya dulu diwawancara, apakah saudara berkeberatan di mengadakan perjalanan dinas ditempatkan di daerah gitu? Wah, senang Pak. Senang. Loh, kok senang? Ya Pak, hobi saya jalan-jalan Pak. Gitu. Jadi nomor 1, teman-teman carilah yang Anda sukai itu apa. Dan Anda sukai, lakukanlah dengan sungguh-sungguh di situ. Anda pasti akan memberikan suatu energi yang lain kepada pewawancara. Pak, saya sukanya ini Pak, saya gitu-gitu. Saya kagum sama perusahaan Bapak karena alasan apa. Itu Anda perlu jelas mempresentasikan atau menyatakan itu. Supaya si pewawancara juga yakin, oh si anak ini tahu juga nih ya perusahaan gua gitu kan. Kalau ya coba-coba gitu, kalau coba-coba mah enggak. Ya saya juga coba-coba. Begitu, enggak mantap kan gitu. Nah, itu di situ. Terutama Anda cari apa yang paling Anda sukai. Dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh di situ. Itu tipsnya. Terus cari tahu tentang bagaimana perusahaan yang Anda mau masuki itu. Kan hebat Pak, perusahaan Bapak ada proyek di luar negeri atau perusahaan Bapak punya industri yang mega. Iya. Nah, kalau saya bisa menjadi bagian dari sejarah perusahaan Bapak kan, saya ikut senang Pak.
seperti itu. Hmm. Jadi seperti Anda mau memasuki rumah baru kan? Seperti itu. Jadi meniti karir. Sejak 82 sampai sekarang saya. Gitu. Wow. Lanjut nih, pertanyaan kedua Pak. Ya. Kalau dilihat di CV nih Pak, rasanya itu baru masuk setahun langsung jadi kepala bagian, terus dalam waktu beberapa tahun langsung naik cepet banget. Itu apa sih Pak yang dipikirin, atau apa sih, kenapa bisa sampai kayak gitu sih Pak? Kalau saya diberikan tugas, alasannya kan yang tahu atasan saya. Ketika saya masuk pertama kali, yang saya lakukan adalah menunjukkan bahwa saya bisa bekerja dan bisa dipercaya. Gitu. Jadi ya pada waktu itu ya, pulang itu minimum jam 9 malam saya. Menyelesaikan banyak tugas. Jadi datang yang termasuk paling pagi, pulang yang paling larut. Itu berjalan sekitar 1 tahun dan saya betul-betul menjadi asisten, kan kepala bagian. Saya kepala bagian PPC, Production Planning and Control, yang sekarang namanya Wika Beton itu. Kemudian saya menjadi asisten dari manajer saya. Ya, saya provide, saya siapkan apa yang menjadi keperluan beliau. Lebih dari apa yang diminta. Istilahnya begitu. Sebelum beliau bertanya, sudah saya beri. Sebelum beliau bertanya, sudah beri. Akhirnya lama-lama, saya termasuk diberi kepercayaan untuk jadi manajer pabrik. Waktu itu yang paling muda. Membawakan teman-teman yang jauh lebih tua dari saya. Itu jadi tantangan tersendiri kan. Gimana ngatasinya? Wah itu susah. Iya. Seperti Anda baru lulus gitu ya, berapa tahun gitu, langsung dijadikan komandan gitu. Susah sih Pak. Komandan pabrik yang termasuk paling besar di Cilengsi, Bogor waktu itu. Keren banget emang. Bingung. Iya. Sakti banget. Iya, sakti, katanya sakti, Pak. Kerja keras, disiplin. Sehingga Anda bisa dipercaya. Jadi kalau Anda janji, sebelum Anda tangat waktunya, Anda sudah selesaikan. Itu kuncinya apa ya? Ya, termasuk kerja keras gitu. Kalau ini Pak, itu kan soal meniti karir tadi kan Pak. Kalau soal ini, kalau dilihat dari CV Bapak ini kan rasanya kayak Bapak ini berada di semua sektor gitu Pak. Lulusan teknik sipil, terus kerja di produksi yang ke arah industri. Ya oke, ada sipilnya, ada betonnya, ada material konstruksi. Lalu jadi director of finance. Habis itu terakhir jadi ke arah human capital yang ke arah manajemen sama psikologi gitu Pak. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi 20 tahun pertama saya kan di bidang operation. Karena memang saya spesialisasi waktu saya di MBA itu di operation. Kemudian di MBA-nya, di MM-nya saya spesialisnya di strategik. Ketika setelah dari manajer pabrik kan saya manajer wilayah, kemudian manajer teknik, rangka pemasaran di kegiatan berkaitan dengan baja, struktur baja. Kemudian setelah itu di divisi perdagangan. Nah, disitulah saya dijorokin gitu, masuk kolam buaya. Masuk kolam buayanya itu masuk di ekspor, kegiatan ekspor. Jadi bagaimana saya diminta untuk mengekspor semua barang-barang Wika yang bisa diekspor. Jadi Wika itu pembuat konektor aksesoris untuk jaringan kelistrikan, medium distribution line. Jadi kalau di tiang-tiang listrik itu kan ada kabel-kabelnya. Nah untuk mengkaitkan kabelnya itu kan harus ada aksesorisnya. Nah itu Wika yang buat. Nah itu sampai diekspor, saya ekspor ke Laos, ke Malaysia, ke Sri Lanka, ke Pakistan, seperti itu. Itu yang barangnya Wika. Terus tiang listrik. Tiang listrik itu diekspor ke Malaysia. Bayangin itu tiang listrik yang beratnya bisa 1 ton itu diekspor ke Malaysia. Sampai 42 batch. Gede banget. Dari berbagai macam pabrik itu, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Medan begitu, semua masuk ke
Malaysia. Bapak yang peloporin gitu buat. Nah, Oh. jadi saya presentasi ke Iya. lembaga elektrik negara, LLN di sana, PLN-nya. Gitu. Kemudian dites, masuk. Jadi mereka kan punya program juga semacam crash program, nggak Oke. cukup. Hmm. Produsen di lokal nggak cukup. Import dari Indonesia, kami yang masuk. Blas. Wow. Yes, gitu kan. Barang seberat itu gitu. Lalu Iya. kita buktikan bahwa kita bisa ekspor. Nah, sejak itu saya disuruh tambah tugas lagi, suruh ngekspor barang apa aja yang bisa diekspor gitu. Bahasa enaknya. Termasuk saya waktu itu ekspor furniture kayu jati. Yang seperti Anda lihat tadi di kiri buka. Itu diekspor kemana Pak? Malaysia juga apa? Bukan, kalau itu ekspornya kebanyakan ke Eropa. Eropa. Oh. Furniture bisa. Jadi ada kiblat 10 negara sih. Termasuk ke Kanada, saya ke Amerika. Jadi saya keluyuran ke Buffalo sana, di Niagara, ke Prancis, Asik ke banget nih. Iya, Jerman, seru banget pasti. Swiss, Belanda, Itali gitu. Saya pameran ikut pameran di sana. Yang geret geledekan begitu. Terus entah menawarkan gitu. Seperti itu. Berkontainer-kontainer tuh. Iya, wih. Padahal Wika tuh ya. Iya, Wika. Konstruksi kan gitu kan. Iya. Kok sampai situ? Ya kami belajar tentang ekspor, import, kondisinya bagaimana kami juga ditipu, breakdown, bisa begitu. Letter of credit belum dilunasi, tapi dia sudah bisa dapat dokumennya di luar negeri, terus kontainer kami dibuka. Ya. Wah, Terus Gimana dinyatakan bahwa ini ada reject, bla 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 bla, minta diskon, gitu. Waduh, Seenaknya. ada aja ya. Itu padahal sudah dilindungi dengan UCP 500, peraturan perbankan, peraturan impor. Gitu. masih Ya, Masih saya belajar seperti itu. Akhirnya ketika itu saya bilang, ya kalau sudah ini saya belajar sama yang waktu saya di satu negara di daerah Pakistan saya, bayar ke kasir di belakangnya itu ada "We believe in cash" gitu. Nah sudah, "We believe in cash", ya sudah saya believe in cash saja lah. Jadi barang kami dibayar di pabrik, masuk ke kontainer udah lunas. Oke. Belajar. belajar. Itu breakdown bener gitu. Ada nggak nih Pak Ekspor. cerita-cerita menarik gitu yang unik-unik selama kerja di? Ya termasuk seperti itu, termasuk kami mengekspor pabrik betonnya Wika, kami jual ke Malaysia dengan seluruh patennya, dengan tenaga kerja kami. Itu tahun 92. Kemudian kami ulang lagi tahun 2007, kami ekspor ke Aljazair. Kami jual pabrik kami Precast ke konsorsium Jepang. Lu bayangin deh, Jepang beli sama Wika. Oh, Wika, iya. Agak di luar jangkauan pikiran. Iya. Dan kami ekspor dengan seluruh pekerjanya. Jadi kami menjamin output. Jadi sudah semacam EPC. Semacam EPC. Jadi kami mendesain pabrik itu, mendesain cetakannya, mendesain kekuatannya untuk precast balok-balok jembatan. Karena kami dulu ikut membangun jalan tol 400 km di Aljazair seperti itu. Yang terpanjang itu ya Pak? Ya, terus kami diminta untuk membuat precast produknya. Nah, kami ekspor pabriknya. Dan pabrik itu didesain oleh 100% orang Indonesia. Yes! Keren banget. Harum banget langsung namanya. Bekerja di 4 musim. Jadi kalau panas itu 48 derajat Celcius, kalau dingin itu -10. Jalan tuh, Jalan terus itu Pak. Dan bagaimana kami bekerja di suhu 0. Wow. Jadi ngecor beton di suhu Itu 0. nol. Nah, gimana tuh? Ya, Wah, Belum kepikiran nih sekarang gimana? jauh. Masih jauh. begitu. Dan kami dipertandingkan dengan produsen yang juga di-hire oleh konsorsium Jepang ini dari Italia. Dan itu yang dari Wika Beton, kami produktivitasnya lebih tinggi dari mereka. Wow. Indonesia. Dan ya
sebagai kenang-kenangan kami sekarang di seluruh jalan tol di sana kalau ada jembatan, ada balok jembatannya kan, ada logonya Wika Indonesia. Wes, asik, keren banget. Gak main-main. 92 Pak itu. Enggak, kalau itu 2007. 2007. 6 tahun kami di sana. Sekarang berlanjut teman-teman juga. Oh, masih lanjutin sampai sekarang, Pak? Tapi lain project. Bapak waktu itu di sana juga waktu 2007. Dan setiap tahun saya ke sana. Saya merintis tahun 2006 masuk ke sana, terus masuk ke Libya juga. Tripoli. Nah, ketika di Tripoli itu kan kejadian Muammar Gaddafi jatuh itu revolusi itu. Itu kami di sana. Kami sedang mengerjakan proyek. Di tengah jalan kami harus berhenti. Harus mengevakuasi 201 engineers dan pekerja Wika. Ditambah kami 10 orang Indonesia yang pulang ke Indonesia dari Tripoli. Bagaimana kami mengadakan satu evakuasi. Wah, itu gila itu. Charter pesawat itu di sana. Untuk mengeluarkan 211 orang itu keluar dari airport itu. Produksi dan semua tinggal dulu. Tinggal. Stop dulu ya, Pak, ya? Tinggal benahi semua, serah terima sementara. Udah masuk ke embassy, kemudian di embassy di jalan ke airport 36 jam. Teman-teman itu hanya makan sedikit, minumnya air ledeng. Karena begitu kami pasok itu rebutan penumpang lain. Ya ampun. Wah. Dan di situ kami belajar bagaimana perlunya rompi, identitas. Jadi kami punya rompi yang warnanya orange gitu. Seluruh pekerja kami sama 10 WNI itu kami beri rompi orange gitu. Jadi kelihatan gitu. Iya. Dan kami membentuk barisan untuk menerobos itu pakai seperti panah begini. Iya. Nah, si teman-teman orang Indonesia lainnya itu ditaruh di tengah. Menerobos itu. Masuk. Krisis nyaris mati dong. Aduh, gila. Ya. Dan itu kan di jam ya. Ini seperti handphone begitu kan sinyalnya nggak bisa. Iya. Nah, untungnya kami punya handphone yang dulu yang istilahnya handphone sejuta umat itu. Nokia. Itu tidak bisa di jam. Nggak bisa. Nggak bisa di jam. Wah, selamat. Selamat, jadi di sana ada satu, di sini ada satu. Jadi di sini kami bawa ke Kementerian Luar Negeri. Pak, silahkan komunikasi dengan duta besar. Komunikasi gitu. Pakai handphone itu. Bisa. Nah, itulah menyelamatkan kami evakuasi. Jadi, aduh, itu deg-degannya itu. Iya, pasti kebayang banget. Rasin juga itu kan. Iya. Saya sudah direktur SDM ya. Wah, 200 orang. Iya. Tapi nggak gitu nggak ada cerita kan. Nah, jadi sejak itu kami mitigasi terhadap risiko-risiko politik di luar negeri itu sangat-sangat prudent. Dan selalu setelah itu kalau ada proyek begitu arah mobil itu selalu arah keluar. Kalau parkir. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau ada mitigasi itu keluar sana. Terus Jadi, ranselnya isinya apa, semacam begitu. Termasuk bagaimana makanan yang terutama yang makanan yang sangat bermanfaat itu roti yang keras yang panjang itu sama kurma. Itu kalau evakuasi itu yang nomor satu. Ya. Wah, halus ya. Perjuangan nyaris mati, Pak. Keren banget ya. Macam-macam pengalamannya ya, Pak ya. Oh iya. Dan itu belum lagi cara bagaimana membawa uang. Gimana tuh, Pak? Itu benar. Itu masalah lain Itu lagi. cara membawa uang itu nanti setengah kamar sendiri aja deh. Karena proyek kami kan ada di Aljazair. Jadi bagaimana bantuan kami masuk dari Aljazair juga. Itu persis berbatasan. Di barat Aljazair, timurnya di Libya. Luar negeri, men. Waktu itu udah berkeluarga, Pak. Siapa? Bapak. Oh ya sudah dong. Terus? Tahun 2007. Enggak, ini banget, Pak. Oh enggak, saya kan di komandan di Jakartanya. Yang berangkat dari sana kan komandan tempur lain gitu, pelaksana. Gimana nih ya, Pak ya? Iya. Jadi serah terima dulu ke embassy serah terima lagi. Macam begitu. Ada. Salut banget ya. Iya. Ya ampun. Latihan belajarnya dari mana, Pak?
dari lapangan. Hari itu gimana? Langsung nyemplung. Dari lapangan. Iya. Karena tahun 2004 kan waktu itu tsunami ya. Ya. Tsunami itu kan Wika diminta sebagai koordinator seluruh alat berat 2000 alat berat seluruh Aceh itu, bagaimana kami berkoordinasi dengan teman-teman karya-karya yang lain kan untuk membantu semacam itu. Itu kan sudah juga disaster kan semacam itu. Seperti itu. Terus kami membangun shelter-shelter yang untuk para penduduk yang dari Red Cross banyak Red Cross itu kan. Kami belajar dari sana banyak juga. Disaster. Salut. Iya. Terus nih Pak, berarti kan udah banyak banget nih pengalamannya di selama kerja di Wika ini apa ya? Terus kalau apa sih yang bikin Bapak sampai sekarang masih setia nih sama di Wika? Ada misalnya Penting. motivasi apa atau mungkin ada misi yang belum tercapai dari Bapak gitu? Kalau di Wika itu relatif, kalau Anda punya satu ide-ide baru, Wika itu tempatnya. Itu ladang seperti mudah sangat sekali tumbuh. Jadi ide-ide baru, mau apa aja dah, inovasi baru itu kalau di Wika diberikan tempat yang sangat-sangat mapan, bagus sekali di supportnya, sehingga saya nggak kehilangan tempat untuk menyalurkan ide-ide. Termasuk Wika Satrian ini kan, ini kan salah satu ide yang antagonis, paradoks. Biasanya kan kita tadi kita discuss tentang konsep-konsep kepemimpinan kan kebanyakan dari barat. Iya. Ini malah menggalinya dari dalam negeri, dari Nusantara. Kan kebalikan. Gimana tuh? Wah, semacam itu. Ternyata apresiasinya juga banyak. Iya. Seperti itu. Ada lagi mungkin Pak motif? Banyak. Termasuk apa ya, BUMN, juga kan BUMN. Iya. Jadi kalau mau katakanlah berbakti untuk bangsa dan negara, ya merah putihnya kan sudah ada di BUMN. Tempat yang tepat tuh. Jadi seperti itu. Jadi dan dinikmatinya kan juga bukan hanya segelintir orang. Ini kan dinikmatinya seluruh bangsa juga. Semacam begitu. Itu salah satu yang membuat saya betah di sini, dan ya Anda sendiri ngerasain kan di sini. Iya, nyaman banget. Semacam begini dapatnya. Pak, tadi kan udah bicara soal yang masa-masa tegang, terus udah bicara waktu udah naik dan segala rupa bicara. Sekarang kalau misalnya ini Pak, pernah nggak sih Pak ada pengalaman yang susah atau sedih atau pembelajaran yang menurut Bapak itu sangat mengena, atau masa-masa di mana Bapak ini sempat mengalami jatuh dari karir ataupun hidup gitu Pak? Itu bagaimana Pak? Kalau saat-saat yang mirip dengan sekarang, itu ketika 98-99 kan, krisis ekonomi itu karyawan kami tinggal 50%. Ya. Semua Pak? Itu dengan percepatan pensiun dini. Dan menurut saya itu pembelajaran yang sangat berharga sekali. Ketika nanti sudah ekonomi bangkit, kita nggak akan bisa ngejar secepat yang istilahnya teman-teman yang kalau kita masih full tim. Jadi sebisa mungkin kalau dalam kondisi begini, pertahankan teman-teman. Meskipun itu harus dipotong mau separuh, dipotong 70%, asal masih bisa hidup, kita bisa bertahan. Usahakan jangan PHK. Karena nanti sebentar lagi itu pandemi hilang, nanti growth-nya ini cepet banget. Itu kita akan kekurangan sumber daya. Nggak akan ngejar nanti. Semacam itu. Dan nanti kalau hilang begitu ada missing link, ada mata rantai terputus. Nah, itu ngejarnya juga jadi tantangan tersendiri. Semacam itu. Kalau breakdown yang tadi saya cerita, kontainer saya diambil itu nggak pernah di dalam pikiran saya. Masa sih seperti itu gitu kan? Etisnya itu nggak seperti itu, jadi sangat sakit sekali. Untung aja secara keseluruhan kami ekspornya masih untung, jadi
ya masih ada untungnya gitu. Meskipun breakdown masih ada untungnya. Ketika saya mendapat tugas sebagai direktur keuangan itu juga bukan passion saya. Itu stres saya. Itu jauh sih Pak, Iya. jauh. Stres dan vertigo saya. Ya, saya ngalami vertigo karena stres. Dan saya bilang kalau begini dua-duanya rugi. Wika rugi, saya rugi kan gitu. Ya sudah. Di akhirnya saya pegang sistem, pegang human, sama pegang IT. Terus dev. Ya, finance-nya ada teman yang memang bersyaraf baja di sana. Wah, berat ya pegang finance Pak. Ya. Ada yang suka, jadi ada yang passionnya begitu. Jadi makanya tadi saya bilang, kalian mesti cari kesukaanmu di mana. Udah gaspol aja di situ. Cari kesukaanmu di mana, gaspol. Nah kesukaan saya kan di bidang sistem, di bidang sesuatu yang breakthrough. Dan ketika saya tahun 2000 diminta sebagai direktur kan, lama-lama kan ini direktur leverage tertinggi dari organisasi itu di mana? Dan saya temukan ada di sistem sama yang menjalankan sistem. Yang menjalankan sistem siapa? Manusia. Iya. Correcting each other. Pas di situ. Jadi kayak Iya. roda dua gini terus ada talinya begini saling berpengaruh. Udah cuman itu aja. Begitu Anda sentuh manusianya terjadi inovasi, sistemnya berubah, sistem berubah menyentuh orangnya lagi. Terus itu. Nggak ada habisnya. Iya. Dan akhirnya saya passionnya di situ. Sampai sekarang. Salut. Iya. Kalau boleh flashback dikit nih Pak. Nah, Waktu Bapak seusia kami, itu emang dari awal udah kepikiran emang pengen kerja sesuai passion segimana, atau mungkin dulu pikiran rencana jangka jauhnya ada mikir gimana gitu Pak waktu seumur kami? jangka pendeknya saya pengen jadi manajer proyek gitu aja. Nah, untuk manajer proyek itu salah satunya kok saya lihat ada peluang yang PPM itu, pendidikan manajemen itu. Saya masuk di situ. Nah, pendidikan manajemen itu kelihatannya di Wika pada waktu itu meng-hire banyak juga mantan WM Wijawiyata itu. Langsung posisinya sudah kepala bagian, tidak langsung dari staff. Karena dianggap secara manajerialnya sudah oke. Kami dididik 10 bulan setiap hari. Iya. Emang Bapak waktu ditawarin ada lihat tawaran ke Wijawiyata itu emang udah minat ke situ Pak? Ya, minat. Oh, I see. Berarti dari Udah ngincer tuh. wah keren banget sih. Berarti udah temu sukanya dulu ya Pak? Ya, karena saya kan di organisasi. Ya. Saya dulu ketua angkatan 78. Saya Oke, masuk oke. di himpunan juga kan gitu kan. Seksi dokumentasi, kesukaan saya fotografi. Makanya sampai sekarang kalau diving masih. Jadi kameramen. Terus nih Pak, pertanyaan lagi, kalau menurut Bapak sendiri arti kata sukses menurut Bapak tuh gimana Pak? Sukses itu kalau hasil karya kita diakui efektif oleh orang lain. Kita nggak bisa ngukur diri sendiri. Jadi kalau orang lain mengatakan, wow, that is sukses. Kadang-kadang kan kita kalau secara organisasi kan ada KPI. Nah kalau KPI dilampaui itu juga sukses. Gitu. Cuman yang ngukur KPI kan kita ngukur, tapi kan perlu ada validator. Benar nggak yang kita ukur? Iya. Kan gitu. Seperti itu. Sesederhana itu. Menarik banget ya Iya. bicara sama Bapak secara pribadi gini, rasanya kayak wah dunia Terbuka banget ya, luas. ternyata kayak gini loh nanti di Wika itu kayak gimana, ternyata udah tahu sekarang sedikit. Tahu ya. Sekarang sebelum lanjut ke bagian berikutnya Pak, mungkin ada baiknya kita pindah ke situ buat lihat Pindah. gedung Wika kali. Pak. Ayo, mari. Ya. Yuk teman-teman ikut.
sekarang kita udah pindahan. Nah, ini di belakang ada gedung yang jadi ciri khasnya Wika Satria. Iya, betul. Katanya ini gunung. Wah, keren banget. Bisa bikin gunung dari arsitektur. Keren banget. Filosofi juga banyak banget nih di balik Iya, ini. bener banget nih. Nah, sekarang mau lanjut lagi nih, Pak. Ada nggak sih selama udah over 20 years nih, misi yang masih belum tercapai atau yang ternyata masih ada misi lagi nih Bapak sekarang ke depannya mau apa, target Bapak apa atau gimana? Oke, makasih Rin. Saya sekarang kan di Wika Satrian bertugas untuk mendesain, merancang program-program kepemimpinan seperti itu kan. Nah, program kepemimpinan itu yang berbasis kearifan lokal menurut saya di Indonesia itu masih jarang. Sehingga saya berharap di masa depan dia bisa menjadi satu memperoleh semacam sertifikasi gitu, profesi tentang bagaimana modul-modul yang bisa dipelajari dan itu didukung dengan satu research yang berbasis kearifan lokal dan berbasis juga akademisi semacam itu. Kami sudah merintis dengan beberapa universitas dan ya moga-moga dalam 2 tahun begitu kami sudah bisa dapatkan satu landasan untuk bisa menjadi satu program kepemimpinan yang benar-benar punya basis kearifan lokal dan punya landasan riset yang sahih semacam itu. Lain itu saya juga berharap ada institusi-institusi lain yang membangun seperti Wika Satrian tapi di provinsi-provinsi lain. Jadi para pemimpin yang ada di sana tidak perlu jauh datang-datang kemari, cukup berada di sana. Kalau Wika Satrian diminta untuk mendampingi ya bisa. Tapi kalau mereka mau membangun sendiri silakan, tidak apa-apa. Ya, melihat dari sini karena ini kan untuk kemajuan Indonesia macam itu. Jadi mimpinya seperti itu sih. Jadi nggak selalu berbasis kayak di barat gitu ya Pak ya, kearifan lokal berarti ingin membangun yang berbau kearifan lokal basicnya gitu ya Pak ya? Ya, karena Indonesia itu kaya sekali. Jadi para pemimpin bisa menggali industri-industri yang berbasis kekuatan Indonesia. Misalnya, contohnya kita itu negara maritim. Bagaimana industri kemaritiman termasuk dari hulu sampai hilir, mulai dari penangkapan, mulai dari konstruksi kapal, membuat industri pasca panennya kelautan, hasil laut, sampai ekspor, sampai kemudian teknologi research, seperti itu. Kita negara agraris. Bagaimana itu kekuatan-kekuatan kita dalam misalnya pengobatan? Kita kan jagoan-jagoan jamu sejak dulu. Benar banget Pak. Kemudian seperti pandemi semacam ini, saya pernah diberitahu oleh ahli lontara dari Bali bahwa protokol kesehatan menghadapi pandemi itu sudah ada sejak abad ke-11 dan dituliskan di daun lontar. Coba. Hebat kan? Dengar tuh. Semacam itu. Jadi kearifan-kearifan lokal ini kalau digali dan menjadi kekuatan kita, menjadi comparative advantages gitu ya. Jadi perbandingan yang mempunyai kita kekuatannya, kekuatan alam, kekuatan geografis, itu akan menjadi lestari kita. Seperti itu. Misalnya perkebunan. Perkebunan kopi, misalnya kopi. Kopi itu hanya bisa hidup di coffee belt dunia. Ya, benar. Benar banget. Lintang batas utara selatan. Dan Indonesia salah satu tempat penghasil kopi yang bagus. Kan gitu. Pertanyaannya kenapa nggak kita mempunyai kopi-kopi yang sudah memang dikemas sedemikian rupa, kita punya standar kopi Indonesia gitu ya. Jangan mengacu kepada
standar kopi Amerika. Iya. Sekarang kan masih SCAA, Ya, benar. Specialties Coffee Association of America. Iya. Ya kenapa nggak kita yang Indonesia tapi rasa-rasanya jadi flavor wheel-nya itu flavor wheels rasa Indonesia. Punya standar sendiri. Pak. Iya. Sawo gitu seperti itu kan di luar negeri nggak ada Iya. Benar banget ya. macam gitu. Kopi standar. Someday semoga bisa tercapai sih itu semua ya. Bapak ini kopi juga ya, Pak? Ya, Ikutin soal kopi. saya belajar kopi. Tapi khusus untuk cupping, jadi untuk Manual tubruk, brew. untuk khusus tubruk, Oh, khusus tubruk doang. khusus tubruk saja. Karena tubruk itu yang dipertandingkan pada tingkat dunia, modelnya dengan cupping begitu. Jadi hanya di gerinda, dituang, kemudian dicicipi. Ya, benar. Udah cuma gitu aja. Jadi itu sebetulnya standar dunia itu. Kopi tubruk. Itu metode kelas dunia begitu cara pertandingannya. Tadi saya lihat alatnya juga. Wah, ini alat-alat berkelas. Mulai dari grinder, kebetulan saya juga lumayan suka kopi, Pak. Saya suka kopi. Ya. Ya. Kopi Indonesia. Saya belajar itu, kemudian belajar mensangrai. Roasting. Oh, Roasting. Iya. Saya belajar roasting. Ini keren banget. Iya. Ya. Karena kami di sini di Wika Satrian kan menghadirkan sesuatu yang kami rasa yang terbaik di Indonesia kan. Oh. Lalu bagaimana saya menyeleksi kopi-kopi yang Iya. bagus untuk kami hidangkan kan gitu kan. Ya. Jadi saya pertandingkan aja itu. Yang menang biji kopi mana tuh, Pak? Itu di situ. Ada di situ. Wah, keren banget. Berarti salah satu mimpi Teman-teman kalau mau coba datang ke Wika Kesini Satrian. dulu. Iya. Bapak. Bener banget tuh. Harus didengerin itu. Berarti salah satu mimpi Bapak itu emang bikin standar soal perkebunan di Indonesia, terutama di bidang kopi ya. Saya akan mengungkapkan itu sebagai salah satu yang bisa menjadi industri kita yang Oke. mempunyai comparative advantage yang tinggi kan gitu. Teh misalnya seperti itu, pisang seperti itu, manggis, mangosteen, Enggak. itu tropical. Ya, tropical. Durian, Itu nggak ada Iya. cuma di Indonesia. loh kalau durian yang petruk itu, wah itu kan nendang sekali itu. Pertanyaannya bagaimana membuat durian-durian yang juara-juara kita itu bisa diekspor kan gitu. Iya. Oh, keren banget sih. Banyak sekali kita. Belum kalau jamu dijadikan fitofarmaka misalnya seperti itu. Ya kan? Konstruksi misalnya konstruksi bambu dicacah dijadikan satu balok-balok, kemudian kita kan bisa kreasi misalkan hutan tanam industri pakai kayu, konstruksi kayu apa, jenis-jenis ulin, jenis-jenis apa yang memang hidup di tropical countries sekali. Itu kan bisa direkayasa seperti itu. I see. Jadi kita tidak menggunakan beton, tapi misalkan menggunakan kayu. Tapi kayu yang bagaimana? Itu kan artistiknya juga beda kan. Seni gitu. Iya. Lanjut Pak, pertanyaan tentang Wika Satrian. Kenapa sih Pak Wika Satrian itu memilih untuk membuat gedung, mempunyai pusat? Kenapa nggak bikin semacam seminar atau training yang keliling se-Indonesia gitu? Ya kami di sini kan lokasinya. Lokasi di sini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari modul itu. Misalnya modul itu kami lakukan di pelatihan itu dilakukan di Jakarta begitu. Size-nya kan agak kurang. Yang tadi Anda rasakan Ya. pagi Iya. tadi. Nggak ada, nggak Ya, bisa. Nah, seperti itu. Jadi ada area-area di mana khusus kalau yang untuk seperti itu Wika Satrian tempatnya semacam itu. Makanya tadi saya bilang sebaiknya kalau mau di luar Wika Satrian ya bangunlah di sana di Iya. provinsi lain, tapi pilih lokasinya yang mirip semacam begini. Tepat. Jadi bagaimana orang itu dekat dengan alam, bagaimana orang itu para pemimpin itu diajarkan untuk cinta dengan alam. Kerusakan hutan kita itu karena pemimpin kita memberikan izin
sembarangan. tapi tidak melakukan ribuisasi. Hasilnya Iya. seperti itu. Yang saya cerita, ketika saya masuk ke Daya AB untuk melestarikan tadi itu, Mhm. si anggrek Bulan bulan Anggrek spesies bulan, iya. Nusantara itu, saya melihat sendiri betapa itu dihabisi untuk kelapa sawit. Dan untuk mengembalikan lagi menjadi hutan primer itu minimum 100 tahun. tahun. tragis. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya diadain ya secara seminar keliling-keliling nggak dapat experience kayak gininya ya Pak ya mungkin. Ya, semacam itu, karena menurut kami energi dari tumbuh-tumbuhan itu juga berpengaruh kepada kita yang berada di sekelilingnya. Termasuk bagaimana seorang pemimpin itu juga menyebarkan energi di lingkungannya. Kalau energi kita marah terus, kan kalender menjadi bukan Senin, Selasa, Rabu sampai ini. Senin. Diseneni terus. Iya. Itu auranya juga berbeda semacam itu. Sama, kita belajar dari alam. Semacam itu. Anda rasakan dari tadi siang sampai sekarang suasananya begini kan? Iya. Nyaman sekali. Nyaman sekali kan? Iya. Nyaman. Sangat nyaman. Jadi kalau pemimpin melestarikan alam itu dia juga mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk planet ini, untuk Indonesia, minimal untuk perusahaannya, untuk lingkungan sekitarnya. Di rumah aja misalnya, banyak aja tanam-tanam, udah beda suasana rumah. Adem. Di kamar kerja kita gitu ya, kasih aja satu pot tanaman, udah beda rasanya. Jadi itu. Terus nih Pak, kalau misalnya ada viewers kita mungkin nanti yang pengen ngerasain experience di Wika Satria nih, pengen belajar juga di sini, kira-kira ada syarat khusus nggak sih Pak buat jadi peserta pelatihan di sini? Syaratnya nggak khusus sih, asal dia dari satu organisasi tertentu, mempunyai tujuan tertentu, udah bisa. Sesimpel itu. Simpel iya, simpel. Satu organisasi tertentu punya tujuan tertentu, bisa. Jadi umumnya di sini umumnya perusahaan yang masuk di sini, karena kami ini kan juga perusahaan. Jadi frekuensinya sama seperti itu. Tapi ada juga dari kementerian, juga ada dari organisasi lain juga ada maksudnya. Terus kalau yang melatih di sini tuh kayak tadi pamong ya nama itu dari namanya pamong. Jadi pamong itu siapa, misalnya emang yang dulu pelatihan di sini juga dari tidak yang di sini tuh expert yang ya kelasnya kami tahu kelas nasional. Jadi misalnya untuk simulasi wayang gamelan gitu ya, kami didukung oleh teman-teman dari Universitas Indonesia. Gitu. Semacam begitu. Jadi kami cari yang juga memang sudah kelas nasional. Terus Pak, kalau misalnya latih soal kepemimpinan gini, tuh ngukurnya gimana ya Pak? Gimana cara tahu bahwa seseorang itu sudah mencapai suatu tahap kepemimpinan yang lebih tinggi dari sebelumnya? Ada dua hal ya. Pertama tentang memahami ketika di kelas, itu kan bisa dengan kuesioner gitu ya, kelihatan di situ. Menurut kami, pengalaman kami, yang efektif itu kalau bisa mengukur di tempat kerja. Jadi umumnya setiap peserta itu mempunyai project assignment. Jadi punya proyek kecil gitu. Mau daerah mana yang akan diterapkan di organisasinya. Kemudian 3 bulan kemudian kami cek dengan dipandu. Kami cek efektivitasnya. Ada efektif, ada yang belum efektif. Semuanya menjadi feedback
semuanya menjadi umpan balik dari mereka. Semuanya menjadi umpan balik dari organisasi itu. Dari situlah dia lebih paham tentang aplikasi kepemimpinan. Jadi yang paling tahu tentang apakah saya mendapat kemajuan seberapa efektifnya, pertama diri sendiri. Ya, nggak bohong, diri sendiri. Kedua, internal organisasinya. Karena kami memfasilitasi. Iya. Ya. Semacam itu efektivitasnya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, sosok pemimpin seperti apa sih yang diharapkan, yang misalnya udah lulus dari sini nih, udah selesai pelatihannya, kira-kira sosok pemimpin seperti apa sih yang diharapkan ada? Kami punya 3 level khusus kepemimpinan. Selain yang hard competence ya, kalau yang hard competence itu kan seperti strategik, untuk finance, untuk quality, dan untuk human dan gitu. Itu sudah ada sendiri. Yang paling baru kan program Satria ini baru 7 tahun ya, sudah 47 angkatan. Itu tahap pertama adalah Satria Pratama. Satria Pratama ini diharapkan seorang pemimpin efektif untuk mengeksekusi tugasnya. Kata kuncinya adalah efektif. Efektif adalah sesuai dengan sasarannya. Dia diminta untuk apa? Ketika dia diminta kondisinya seperti chaos, berarti dia harus menerapkan perilaku-perilaku apa supaya dia bisa mengatasi chaos itu. Dalam kondisi growth, dia mesti melakukan apa, semacam gitu. Itu efektivitas. Kemudian bagaimana dia sadar akan dirinya, karena belum tentu banyak orang nggak sadar, gitu. Jadi saya dan pikiran saya itu terjadi di Anda juga. Semua orang itu ada saya dan pikiran saya. Pertanyaannya, apakah saya dikuasai pikiran saya, ataukah saya bisa menguasai pikiran saya? Yeah. Seperti itu. Yang diharapkan saya bisa menguasai pikiran saya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang saya juga dikuasai. Itu bolak-balik. Asal sadar. Nah gitu. Nggak bisa kita menguasai pikiran saya terus gitu. Rasanya juga enggak. Kadang-kadang saya dikuasai oleh emosi saya kan. Berarti saya dikuasai oleh pikiran saya, emosi saya. Kalau saya marah gitu kan dikuasai. Lupa diri gitu. Tapi tetap sadar, saya sedang dikuasai emosi ini. Sadar, jangan membuat banyak keputusan. Misalnya seperti itu. Itu efektif dan sadar. Ketiga, tahu kekuatan diri sendiri. Kekuatan Erin apa, kekuatan Yong apa. Itu tahu gitu. Saya memang punya kekuatan, saya punya tantangan atau kelemahan di sini. Saya fokus di kekuatan saya. Itu yang saya dorong. 3 hal itu aja deh. Itu di Satria Pratama. Begitu dia nanti selesai, dia masuk ke Satria Utama, level kedua. Pak, boleh nggak kalau di root langsung ke Satria Utama? Nggak boleh. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tetap Seluruh peserta begitu masuk Wika Satrian itu menanggalkan jabatannya. Hanya tinggal nama yang kami sebut, gitu kan. Nah, di situ harus mengikuti setelah Satria Pratama ke Satria Utama. Itu kata kuncinya adalah kontribusi. Contribute. Bagaimana saya memberi. Karena saya sudah efektif lah. Saya memberi. Memberi apa? Memberi perhatian lebih. Memberi apresiasi. Gitu. Memberi bantuan kepada siapapun. Seperti itu Satria Utama. Dan dia tahu seperti artefak Indonesia lebih dalam lagi, seperti Lontara segala macam, dia harus tahu itu semacam itu. Diakhirinya dengan menyelam, diving. Jadi sebagai pemimpin Indonesia, negara maritim, dia harus tahu bawah lautnya seperti apa. Bagaimana dia bisa mengatasi rasa panik di bawah air laut, di bawah kondisi yang tidak biasa. Terus bagaimana dia tenang, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia menikmati bawah laut. Apalagi lah udah pegang kamera, cak gitu. Asik banget, Pak.
Itu kan seperti astronot kan. Iya. Menyelam itu kan seperti astronot. Sorry. Tuh. Seperti astronot gitu. Dia bisa jempali, bisa. Wah, iya. Jadi penasaran nih Iya, soal diving. jadi pengen nih. Itu kalau di Satria Utama. Kalau di Satria Luhur yang terakhir, kata kuncinya adalah warisan, Legacy. legacy. Jadi bagaimana saya bisa menguasai keterlekatan tentang pangkat, harta, tahta, nah, semacam itu bisa menguasai. Kadang-kala juga tidak bisa menguasai, asal sadar lagi, ya, seperti itu kan. Dan membuat satu warisan. Itu baru Satria Luhur. Kenapa sih Pak? Kenapa soal warisan tuh ditaruh di paling atas Pak? Apa Karena yang membuat- setelah menurut saya warisan ini adalah sesuatu yang tingkat tertingginya setelah saya efektif, saya berbagi untuk orang lain, dan saya mencipta. Oh. This is the creation, top creationnya. Oh, oke. Setelah Sesuatu belajar yang, dari semuanya. sesuatu yang belum pernah terjadi. Iya. Ini juga yang memotivasi Bapak buat ambil sertifikat diving dari PADI itu juga Pak. Ya termasuk itu kan salah satu kepeloporan juga kan. Karena belum pernah ada belum pernah ada satu kepemimpinan ya, metodenya adalah dengan diving kan. Iya. Nah, saya benchmark juga itu ke Finlandia, ke kawan kami di Wärtsilä. Program pendidikannya itu menggunakan arung jeram. Karena arung jeram salah satu yang menantang juga. Iya. Jadi saya coba juga di Pekalen, di di Bali. Cuman kalau saya bandingkan dengan diving beda gitu. Simulasi diving ini lebih banyak pembelajaran yang bisa diperoleh gitu. Dan namanya kan fun diving gitu. Jadi fun dive kan gitu kan. Jadi Iya. happy itu betul. Jadi tidak berbahaya. Berarti tidak berbahaya. Karena hanya dalam 18 detik kita sudah bisa naik ke atas permukaan. Seperti begitu. Kalau emergency. Seperti itu. Akhirnya ya diving yang kami pilih. Setelah saya juga benchmark ke beberapa negara. Jadi untuk mendirikan ini saya ke Finlandia, ke Singapura, ke Thailand, ke Australia, teman-teman ke Amerika, ke Carltonville, lihat pusat-pusat pendidikan seperti apa. Baru mencipta ini. Wika support semua Pak? Support semua. Wah, salut sih, salut banget sih. Iya. Inovasinya Itu ini iya. gede banget sih. Kayak main-main Pak. Kan tadi Bapak bilang buat bangun ini kemana-mana nih sekarang langsung traveling dikit ya Pak ya berarti. Traveling, ya. Nah dengar-dengar nih Bapak kan suka traveling tadi katanya Iya. Pak. Apa sih maksudnya apa yang bikin traveling tuh menarik buat Bapak? Apa yang dicari dari traveling gitu? Iya, kayak nemu apa gitu. Dari ya itu seperti Anda katakan. Setiap saya travel selalu menemukan sesuatu yang baru. Dan selalu saya bisa belajar sesuatu yang baru. Dan dari situ saya bisa menerapkan sesuatu yang kalau saya kombinasikan akan membuat semacam pakai sintesa begitu akan menjadi sesuatu yang wow dan betul-betul inovasi. Oh, oke, I see. Ngerti. Semacam di Kasatrian ini kan termasuk innovation juga. Ya. Bener. Postmodern dan dikombinasikan dengan kenusantaraan. Nggak ada itu. Iya. Asik banget sih. Kalau yang paling berkesan kemana tuh Pak? Dan apa yang ditemuin di tempat itu gitu? Semua tempat ya, hampir semua tempat itu ada keunikannya. Hanya ada beberapa yang saya belajar bahwa tempat ini itu tingkatnya sudah tingkat dunia, kelas dunia. Itu satu Lembah Bada. Lembah Bada itu di satu situs megalitik di Sulawesi Tengah. Lembah Bada, Lembah Napu, Lembah Besoa itu satu kawasan. Usianya sekitar sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Megalitik, dan mereka sudah mengenal astronomi dan mereka masih melestarikan menggunakan pakaian dari kulit kayu yang dijadikan upacara-upacara adat. Sampai sekarang masih. Dan saya pada waktu ke sana tahun 2018, wow banget gitu kan. Gak ada yang tahu Pak. Kemudian itu juga diliput oleh National Geographic, Lembah Bada, dan patung-patungnya itu tingginya 4 meter gitu seperti di pulau Easter Paskah, Easter Island itu, pulau Paskah itu seperti itu, megalitik.
seperti itu. Dan itu ilmu pengetahuannya itu zaman dulu sudah secanggih itu. Jadi tidak heran kalau membuat Borobudur. Karena Borobudur kan abad ke-8. Keren sih, Iya. cuma disusun. Ini 4.000 tahun sebelum Sebelumnya. Masehi sudah ada itu. Iya. Dan kalau diurut lagi, yang saya mau ke sana tapi belum kesampaian, itu di Goa Sangkulirang Di mana? Di mana tuh, Pak? di Kalimantan Timur. Mhm. Itu ada goa yang situsnya melukis di dinding-dinding. Wow. Itu yang ditemukan oleh seorang dokter ITB, Mhm. Dr. Pindi lah, Pindi Setiawan, pernah datang ke sini bercerita. Wah, keren banget itu. Lukisan itu usianya 48.000 tahun Mhm. Wow. sebelum Masehi. Tuh, tahu. Tertua Hmm. tertua di Indonesia, tertua di Nusantara, lebih tua dari situs Gunung Padang. Nah, dari itu kemudian Raja Ampat. Raja Ampat itu bagaimana? Nah, ini. Ya lumayan lah, saya sudah melihat bawah lautnya. Wah, ini dan keren sudah- banget. Aduh, aku juga mau. Gimana tuh Pak di sana, Pak? Saya dari Wayak, terus Wayak kecil gitu. Saya masih hutang ke bawah, masih hutang ke arah selatan, saya masih belum. Di sana saya belajar ternyata hukum adat itu bisa melestarikan alam. Kalau Anda melanggar sasi adat di Raja Ampat, Anda penaltinya berat sekali. Berat sekali. Hmm. Dan orang nggak berani melanggar. Hmm. Dendanya besar sekali. Jadi jarak 2,5 kilometer dari bibir pantai Anda tidak boleh mancing. Setelah itu baru boleh mancing. Apalagi ngerusak terumbu karang. Oh. Oh, iya. Sehingga ikan hiu itu masih bisa berenang di dermaga. Oh. Jadi anemon tuh di tiang-tiang dermaga itu Mhm. bagus sekali. Wow. Ini hukum adat, Pak, yang constraint ini semua. Wow, Coba salut sekali. Salut Iya. kan? Hebat seperti itu. Lagi di Baduy Dalam. Mhm. Ya, saya belajar ke Baduy Dalam. Saya menginap di sana. Karena Baduy Dalam kan beda sama Baduy luar. Mhm. Pakaiannya kalau yang Baduy Dalam semua putih. Yang Baduy luar sudah boleh pakai warna-warni, warna hitam, warna biru. Dari Baduy Dalam saya belajar tentang pelestarian alam. Mereka menganut satu konsep tidak berubah. Jadi ya, kalau kita kan kita Masih berubah. menyesuaikan dengan perubahan. Iya. Dia malah enggak. Dia tidak berubah. Dia tidak mau berubah. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Hmm. Asli seperti apa adanya. Hmm. Jadi yang namanya di sana saya ketemu pohon durian itu yang pohonnya itu segini. Wow. Wah, seperti randualas begitu. Saya hanya lihat itu bunga durian jatuh banyak sekali. Oh, karena ini pohon durian seperti randualas begitu. Hmm. Lalu saya tanya pada mereka, salah satunya, Anda kan istilahnya sangat ahli di dalam menyimpan padi. Hmm. Padi itu usianya bisa puluhan tahun. Di sana. Padi. Wah, puluhan tahun, ya, Pak. disimpan di leitnya mereka. Mhm. Dan leitnya itu banyak, bisa 50. Wow. Wah, Jadi keren mereka banget. itu tahan terhadap paceklik itu pasti tahan. Karena tidak boleh dijual. Mereka tidak boleh dijual. Oh. Nah, saya tanya, bagaimana Anda bisa setiap tahun mendapatkan padi itu? Mhm. Apakah Anda tidak ada wereng? Misalnya gitu. Iya benar, Pak. Mhm. Oh, ada, sambil ketawa gitu. Ada. Nah, terus bagaimana? Pakai pestisida apa? Mhm. Karena saya kan tahu juga ada pestisida yang dari alami kan juga ada. Iya. Kami akan panen sebelum werengnya menetes. Wah, Gimana cara gimana? tahu ya, Itu Pak? gimana taunya? Nah, itu kearifan lokal kan. Ah, Mereka di iya. sana tidak ada sekolah SD SD negeri gitu kan nggak ada. Pendidikan resmi gitu nggak? Nggak ada. Dia homeschooling. Ilmu hidup ya. Iya. Bukannya kami tidak ada sekolah.
kami ada sekolah alam. Itu keren banget. Itu keren Iya. sih, asli keren. Jadi anak-anak kecil itu lari-lari itu ke ladang, ikut ayah ibunya, cocok tanam, ikut gitu. Dan bagaimana dia cara mengatasi misalkan tikus tidak masuk ke atas, karena leadnya disangga oleh 4 tiang, tiangnya dari bawah dikasih piringan, jadi tikus naik begini nggak bisa Nggak bisa naik, naik, kesini ya. jatuh dia. Iya, wah. Gila. Wih, Sesederhana itu. keren banget. Akhirnya itu kami ambil konsep kelestarian itu menjadi kelestarian hutan ini, sama kelestarian yang tadi di tenda itu kan terasering. Iya. Terasering-nya tidak kami ganggu, tidak cut and fill-nya tidak ada. Jadi kami menaruh tenda-tenda sebagai tempat untuk menginapnya peserta di sini itu sesuai dengan lahan yang disediakan. Oh, ya. Jadi stabil, Keren sekali. tak ada satupun longsor. Wow. Salut sih. Salut banget Itu sih. semua dipelajari dari budaya-budaya lokal ya. Nah, dari budaya lokal kami terapkan di sini, kami belajar. Ada seperti ini pelestarian anggrek bulan semacam ini kan, ini asli lestarinya. Dia nggak tahu kalau ini harganya 10 kali dari harga yang biasa. Padahal ini endemik asli Nusantara. Segitu banyaknya, segitu kayanya Indonesia. Itu yang perlu disadari oleh para pemimpin kita. Seperti itu. Ke Sumba. Sumba juga begitu. Sumba itu cross alkulturasi antara budaya kita menerima Katolik sama megalitik. Yo, Mbak bayangin aja, megalitik cross. Jadi, Pak. Lihat aja di Sumba di sana. Wah. Kemudian di Ternate Tidore. Di sana ada satu desa yang rumahnya itu anti gempa. Jadi pakai bracing, pakai bambu anti gempa gitu. Ini bisa lihat di sana. Belajar di sana. Belajar juga tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan rumah. Jadi setiap rumah kalau ada jalan dia bertanggung jawab terhadap halamannya dulu dibersihkan. Baru halaman rumahnya. Baru masuk ke dalam rumah, baru ke dapur. Rapi banget. Adat itu. Rapi sekali desanya. Yang pernah jadi juara dapat desa. Kemudian di pelabuhannya. Pelabuhannya itu yang namanya kapal-kapal itu ya. Kapal-kapal itu rapi sekali. Rapi sekali. Dan tidak rebutan. Ada yang ngatur gitu. Wah, hebat sekali. Air di pinggir Ternate, Pulau Ternate bersih. Buat diving langsung bisa. Coba. Di tepi laut itu bisa diving. Oh. Coba. Jalan-jalan asik ya. Nah, Iya, kita kan seru mesti nih pergi kesana nih. Boat dulu ke sana gitu baru diving gitu. Ini di tepi kota itu loh. Wah, gila asik banget. Iya. Itu apa enggak? Wow kan. Indonesia punya banyak seperti itu. Waktu saya jumpa dengan diver yang tertingkat dunia yang dari Australia yang sudah 5.000 diver, dia punya kapal katamaran gitu, ketemu saya di Alor. Saya tanya, menurut kamu mana yang paling bagus selain di Alor? Siau. Di mana itu Siau? Terus saya ketawa, terus saya malu. Saya bilang sama dia, aku malu, aku orang Indonesia nggak tahu di mana Siau. Siau itu di sana, di atasnya sana loh, Manado ke atas sana. Oh, Talaut, ya, daerah Talaut sana. Kenapa? Karena pulau itu ada gunung berapinya dan ada sumber mata air bawah laut yang panas begitu. Terumbu karangnya juga masih bagus sekali. Gitu. Dia bisa naik ke atas, dia bisa surfing. Dia bisa juga diving. Coba. Harus ke sana. Saya bilang, saya hutang sama Siau. Sekarang sedang dibangun landasan. Mungkin 2021 akan. Oh, di pulau situ. Pulau Siau. Sana. Siau. Maldives udah, Pak? Maldives enggak sih? Karena ada teman saya yang ke Maldives, ditanya,
Tuh ngapain mau diving di sini? Udah di Indonesia. Ada. Kamu kecewa di sini. Terumbu karangnya kalah sama penyakit. Kita kan the coral triangle kita ini. Segitiga koral. Sama Filipina, kita Mariana Islands segitiga. Itu terkenal sekali di dunia. Jadi kalau wisata bawah laut aja udah kita nomor 1 udah gitu aja. Nggak perlu jauh-jauh keluar ya Pak ya? Jadi seperangkat seluruhnya misalkan kita fokus ya industri pariwisata bawah laut gitu. Termasuk kapalnya, termasuk katamarannya, termasuk pinisinya, termasuk skubanya, termasuk kapal selamnya. Kan ada kapal selam yang nggak beluga di Bali itu. Nah, itu kan baru 1. Nah, kita kan punya titik selam tuh ribuan. Iya. Harus belajar banyak. Iya. Harus keliling. Harus traveling nih, Yong. Jadi Waduh. berbahagialah sebagai orang Indonesia. Wah gitu. Siap. Makanya moto kami bangga sebagai pemimpin Indonesia. Tuh viewers dengerin. Indonesia tuh keren abis ya gitu. Banyak spot-spot yang bagus-bagus, terutama artefak-artefaknya. Contohnya lontara, menulis di atas daun lontar. Di dunia mana ada? Gak ada. Nggak ada. Tinggal satu-satunya tinggal di Bali. Sampai sekarang itu masih, Pak? Saya terakhir saya lihat di benteng di mana namanya di Sulawesi Selatan. Saya cari lontaranya. Udah nggak ada yang menulis di atas daun lontar. Udah nggak ada. Nah, Wah sayang banget. dan salah satunya di Wika Satrian ini pelatihan untuk menulis di atas daun lontar. Wow, keren banget, Pak. Terakhir nih, Pak. Ya, Apa pesan Bapak untuk mahasiswa sekarang? Mahasiswa baik secara general ataupun khususnya kami para mahasiswa yang di teknik sipil nih, Pak. Apa yang harus kami pelajari atau kami latih selama kami masih berkuliah untuk nanti terjun ke dunia kerja nih, sebagai sudut pandang dari Bapak yang pernah di berbagai macam bidang dan dari berbagai macam posisi itu gimana, Pak? jadi menurut saya ya, saya kan pernah jadi mahasiswa, pernah bekerja di bidang. Sekarang saya bekerja di non bidang, kan gitu. Iya, Non benar. bidang tukang insinyur kan gitu. Iya. Kalau menurut saya setiap tahapan itu memang ada masa-masanya. Dan ketika sedang di mahasiswa, kalau saya boleh putar balik, putar filmnya ke tahun 76, 78 begitu ya. Yang akan saya lakukan adalah saya menerapkan apa yang menjadi pembelajaran saya. Jadi tidak sekedar saya belajar saja. Jadi saya pura-puranya jadi asisten, atau saya ikut ngejob menerima gambar misalnya gitu, menerima gambar, ikut bantu arsitek atau ikut bantu ngawasi proyek semacam gitu. Karena kalau kita itu sekedar belajar saja, itu masih kognitif. Sedangkan pembelajaran itu yang paham itu ada 3. Kognitif, afektif itu rasa, psikomotorik adalah melakukan. Jadi kalau baru konstruksi bangunan gitu kan, ya terapannya gimana? Terapannya misalkan kita itu nata batanya pakai spesimen apa, space-nya. Kemudian diaci, aciannya pakai apa segala macam itu. Di lapangan ini ada mortar apa saja. Kalau kita nggak pernah tahu, oh yang dipakai oleh kontraktor ini tuh mortar yang ini lebih bagus daripada ini, kita belum paham. Artinya kita belum paham. Dia akan retak rambut, nanti letak rambutnya di pelamirnya pakai apa, merek apa. Kenapa merek itu lebih bagus dari yang merek ini? Kalau kita tidak punya pengalaman itu, kita nggak akan bisa, rasanya itu kurang. Ya, jadi kombinasi antara
kognitif, intelektual, kemudian pengalaman di lapangan, ya toh, sama tadi tuh perasaan itu, merasakan kita panas-panas, kita ini, terus belajar sendiri, belajar mandiri dari Mbah Google, hanya aja dari situ. Penemuan-penemuan terbaru apa, bagaimana membangun high-rise building yang begitu cepat. Jadi belajarlah juga sama Mbah Google, bukan sekedar dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Coba lebih daripada kurikulum yang ada. Yang kedua, tanyalah kepada aplikator-aplikator, ke kontraktor atau ke biro engineering atau biro ke apa yang sesuai dengan keteknikan sipil kan gitu. Yang sedang hit apa? Boleh Pak saya belajar, boleh saya bantu. Nah, dengan kita bantu pekerjaan yang real, kan kita kan merasakan. Oh gila gue dituntut, gue nggak tidur nih, gitu, karena tender kan gitu, QS misalnya gitu kan, quantity surveyor, wah bisa nggak tidur nih kalau tender begini kan gitu. Ya begitulah rasanya, rasain semacam itu. Belajar mandiri, tanya kepada orang yang pengalaman, tanya kepada profesor yang memang dia melakukan research, lihat research dunia, dan sesuaikan. Kamu sukanya apa? Yong, kamu sukamu apa? Pas struktur Pak saya. Oke. Struktur terbaik atau mega struktur di dunia itu mana? Saya tahu Pak ini. Apa bandingannya sama kalau waktu membangun Sydney Opera? Misalnya gitu yang bentuknya seperti keong. Kan mirip. Seperti itu. Yang bangun siapa? Borderston Honeybrook. Nah, terus gimana dia cara bangunnya? Itu kan sama Mbah Google bisa aja kan. Pasti ketemu Bisa dijawab. Nah, ketemulah sama teman-teman yang kesukaannya sama. Oh, pas Arin suka juga struktur. Itu dialog. Nah, zaman saya mana ada begini, mana pakai presentation blad gitu. Zaman dulu mah masih pakai apa transparan. Apa tulisan pena pakai buletan pakai Buku-buku yang tebal gitu ya. Sekarang malu udah kayak begitu mah pas cepat sekali. Itu faham. Menurut saya kata kuncinya adalah faham. Faham itu intelektual, afektif rasa, sama pengalaman psikomotorik. Paham. Dah, itu aja. Begitu Anda paham, masuk ke organisasi apa yang nanti Anda mau berkarya, langsung. Saya pernah Pak menjabat seperti ini. Saya pernah Pak berorganisasi mengorganisasi kelompok saya begini. Oh, berarti dia pernah berorganisasi. Gampang. Waktu saya ditanya gitu, ya saya mantan ketua angkatan Pak. Langsung celup kasih kepala bagian gitu. Karena udah pernah kan mimpin semacam itu. Jadi kalian kalau berorganisasi di himpunan atau di senat, bagus banget. Itu akan kepake waktu nanti di organisasi. Mantap banget nih. Banyak banget nih yang bisa dipelajarin. Harus Semoga belajar banget bisa nih. kami terapkan, viewers juga nih. Penting itu, harus Dengerin ya. diterapkan. Dilihat-lihat tapi udah mulai agak gelap nih, Yong. Jam berapa nih? Kayak Udah Gak jam kerasa ya? lebih iya, gak kerasa Udah banget. sejam lebih kita ngobrol. Iya, udah mau jam malam nih, Yong. Bogor udah jam malam ya. Iya, Bogor udah jam malam. Mau Mau nggak nggak mau mau harus berhenti deh. Oh, masih banyak banget yang pengen ditanyain sebenarnya, Pak. Terima kasih Arin, terima kasih Yong kesempatan untuk Anda mengunjungi Wika Satrian, juga kesempatan untuk saya berbagi. Justru Moga-moga kami yang berterima bisa kasih. ada Iya. manfaatnya. Amin. Kami juga berterima kasih, Pak, udah memperbolehkan kami kesini merasakan langsung Sebuah nih. kehormatan Pak bisa Iya. kesini nih. Asli Pak. Lagi Bapak juga bisa meluangkan waktunya nih buat sama bener, Pak. kami. Ini Makasih bener banget, Bapak. kesempatan berharga sih Pak. Terima kasih banyak. Ya, sampaikan salam saya buat teman-teman, buat para dosen di Siap, sana. Siap, Banyak Pak. kenal, ya. Ibu Melani itu satu angkatan sama saya.
Melani. Bu Ngajar nggak? Melani. Ariati. Ngajar. Iya, Ngajar kan? iya, ngajar, iya. Oh, satu angkatan, Pak. Hey Mel. Nanti Nanti harus nonton. kalau kita ketemu disampaikan lagi ya. Iya, siap. Dari Pak Tony. Aduh, semoga kami ada kesempatan lagi mungkin buat ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak. Banyak yang dipelajari juga. Terus sebagai penutup spesial nih ada yang punya pantun kayaknya. Coba yang gimana tuh? Agak malu sih, tapi ya udahlah ya. Kali-kali hari-hari Asik. spesial. Putih-putih bunga melati. Melati dibawa menuju peti. Janganlah dikau bersedih hati, walau perpisahan harus menghampiri. Oh. Sekali lagi terima kasih Pak Tony atas Terima kasih, waktunya. Yadi. Sukses Terima kasih. selalu Doa buat kita Bapak ke semuanya, depannya. Salam sehat semuanya teman-teman. Iya, makasih juga buat viewers Obrol yang udah nonton Obrol kali ini. Buat yang di rumah, jangan lupa ya, kami dari selaku MC Obrol pamit diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel HMPSTS Unpar dan IATS Unpar, oke? See you di Obrol berikutnya. Bye.